silakan masuk. Silakan duduk. Pas aja. Tadi mana? Saya tadi dari rumah temen Kalau boleh tahu rumah temannya di mana ya? di daerah Sijunjung. Tadi ke rumah teman ada tujuan apa? Tadi saya ke rumah temen ingin membuat tugas mapel matematika. Oh begitu. Sebelumnya agar komunikasi kita lancar, saya ingin tahu nama Ananda. Saya ingin tahu namanya Ananda terlebih dahulu. Nama Ananda siapa kalau boleh tahu? Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani. Orang biasa manggilnya Intan. Kalau saya manggil Intan nggak apa-apa kan? Tadi Intan ya yang chat atau mengabari saya lewat WhatsApp. Iya, saya mengabari lewat chat pribadi. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya Intan tahu siapa nama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitria. Intan bisa manggilnya ibu atau kakak sesuai dengan kenyamanan Intan dan kenyamanan saya juga. Panggil kakak aja supaya tidak canggung. Ya boleh. Kalau Intan ingin manggilnya kakak, saya juga bersedia untuk dipanggil kakak oleh Intan sendiri. Sebelumnya Intan ini kegiatan sehari-harinya apa? Seperti siswa umumnya, belajar. Intan masih sekolah. Masih Kalau boleh tahu Intan sekolahnya di mana? di SMA 1 Batu Sangkar. Di SMA. Sekarang Intan sudah kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 11. Kelas 11. Bentar lagi Intan mau masuk universitas atau masuk dunia pekerjaan ya. Kalau boleh tahu Intan ini ingin besoknya kalau udah tamat SMA Intan mau masuk perguruan tinggi untuk melanjutkan pendidikan atau ingin kerja? Rencana mau melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Tadi Intan kesini diantar teman atau gimana? Tadi Intan kesini bawa motor sendiri, dari rumah teman langsung kesini. Intan kesini dikasih tahu sama teman Intan sendiri atau dari informasi dari keluarga atau keinginan Intan sendiri untuk datang ke sini? Iya, saran dari temen. Saran dari teman. Berarti teman Intan udah pernah kesini untuk melakukan konseling ya? Udah. Aja. Sebelumnya kan Intan tadi dari Sejunjung. Intan asal dari daerah mana kalau kakak boleh tahu? Dari daerah Salimpau. Salimpau. Jadi cukup jauh ya perjalanan Intan untuk ke rumah teman Intan sendiri dan untuk melaksanakan konseling hari ini. Lumayan lama. Sebelum melaksanakan konseling hari ini, bagaimana kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Semoga dengan berdoa tadi konseling kita lancar sampai akhirnya. Sebelumnya kakak ingin tahu apakah Intan udah pernah melakukan konseling ini sebelum kesini? Belum. Berarti Intan belum pernah melakukan konseling ya? Belum. Nah, di sini supaya Intan lebih mengerti apa itu konseling dan kita dapat mencari solusinya dengan baik, kakak di sini akan menjelaskan apa itu bimbingan konseling atau konseling. Konseling itu adalah suatu layanan yang dilakukan oleh seorang konselor ataupun guru BK yang dilakukan kepada klien, di mana untuk memecahkan suatu permasalahan dan mencari solusi yang lebih baik untuk membantu klien sendiri. Konseling ini semua permasalahan yang konseling ini bisa memecahkan suatu permasalahan yang Intan alami. Di sini Intan boleh menceritakan semua permasalahan yang mungkin menurut Intan permasalahan itu cukup berat dalam diri Intan
ataupun permasalahan yang tidak dapat dipecahkan oleh Intan sendiri dan dapat mengganggu keseharian Intan. Aja. Sebelumnya Intan ragu untuk menceritakan semua masalahnya, Kak. Jadi gini Intan, di dalam konseling itu Intan tidak perlu takut ataupun ragu untuk menceritakan masalah yang Intan alami. Di sini kakak sebagai konselor dan Intan sebagai klien kakak, kakak harus menjaga semua kerahasiaan yang Intan alami. Misalnya kakak tidak akan membongkar ataupun membocorkan rahasia yang Intan rasa itu rahasia yang tidak bisa dibicarakan. Sebelumnya kakak meminta untuk Intan bisa saling kita berdua bisa saling terbuka, dan intinya Intan harus terbuka untuk menceritakan masalah Intan supaya kakak sendiri bisa mencarikan solusi yang lebih baik buat Intan ke depannya. Apa namanya? Jadi gini, Kak. Intan tunggu. Jadi gini, Kak. Intan mau cerita tentang masalah yang Intan lalui selama belajar di sekolah. Jadi Intan itu ada permasalahan yang mengganggu dalam pembelajaran ya. Jadi Intan ini mempunyai masalah soal pembelajaran yang Intan alami. Kalau kakak boleh tahu, Intan itu masalah pembelajarannya tuh di bagian mana? Intan boleh cerita. Di sini Intan boleh ceritanya boleh sambil nangis, sambil mengeluh ataupun sambil pokoknya Intan pasrah aja untuk bercerita kepada kakak, asalkan Intan jangan merusak fasilitas yang ada di sini. Silakan cerita Intan. Jadi gini, Kak. Dari masuk SD sampai SMP Intan jadi gini, Kak, dari SD sampai SMP Intan mungkin bisa dibilang cukup pintar atau rajin dalam dalam proses pembelajaran, rajin membuat tugas kalau ada tugas. Jadi semenjak masuk SMA Intan udah kayak males, kayak nggak apa namanya, Nggak konsentrasi. ya nggak dapet juara, sampai orang tua kecewa gitu. Jadi dari SD itu sampai SMP Intan ini suka dalam pembelajaran, tapi di SMA Intan menurutnya drop karena, kalau boleh tahu nilainya drop tuh karena apa ya? Kalau Mungkin gara-gara pemindahan kurikulum dari kurikulum KTSP ke kurikulum Merdeka, gara-gara pengaruh teman mungkin. Jadi Intan tuh nggak bisa selama SMA ini nggak bisa mengatur jam. Jadi dari SD sampai SMP Intan cukup memiliki prestasi yang bisa membanggakan kedua orang tua, dan dimana Intan juga mendapatkan juara dari SD sampai SMP. Kan tetapi mungkin di SMA ini, kalau menurut kakak Intan itu memiliki nilai yang drop, atau menurut Intan itu membuat stres Intan kalau nilai Intan drop gitu kan. Kan Intan sekarang udah kelas 11, jadi Intan tuh harus masih ada waktu untuk di kelas 12 nanti agar Intan bisa mencapai prestasi ataupun mencapai juara itu lagi. Mungkin pengaruh dari pertukaran kurikulum, mungkin pertukaran kurikulum itu di mana menurut kakak sendiri pertukaran kurikulum itu cukup sangat jauh berbeda dari kurikulum KTSP ya, dari kurikulum KTSP, di mana dari kurikulum itu banyaknya perbedaan-perbedaan, sehingga siswa yang ada di sekolah seperti Intan alami nilainya menurun, ataupun kaget melihat pembelajaran yang tidak pernah dipelajari. Kalau boleh tahu, Intan tuh dalam soal pembelajaran tuh
malasnya dari pembuatan tugas ataupun atau dari apa? Dari guru mengajar di dalam kelas? Oh, kalau masalah itu mungkin dari soal dari gurunya yang nerangin pelajaran, cara nyampein pelajaran itu kayak bosen gitu. Oh, berarti Intan ini orangnya mudah bosan, cepat mudah bosan. Kalau boleh tahu, mata pelajaran yang Intan bosan dalam pembelajaran di kelas itu mata pelajaran tertentu atau mencakup semua mata pelajaran? Mata pelajaran tertentu kayak matematika, kimia, bahasa Inggris. Jadi nilai di mata pelajaran lainnya menurut Intan gimana? Meningkat atau menurun gitu setiap menerima lapor atau setiap ulangan? Mungkin meningkat, kadang-kadang turun gitu. Oh, jadi Tergantung. jadi nggak tetap gitu. Di SMP nilainya itu tetap atau meningkat terus? Meningkat terus. Ya, mungkin itu mungkin salah satunya pengaruh dari pertukaran kurikulum juga, itu mungkin berpengaruh 50%, ataupun bisa juga ini terpengaruh dengan lingkungan sekitar seperti pergaulan Intan dengan teman sebaya. Intan ini suka bergaul dengan teman-teman di sekolah atau mengikuti organisasi di sekolah? Bisa dibilang kedua-duanya, ikut organisasi bisa, gabung sama teman-teman bisa. Oh, jadi gini Intan, setiap orang tuh kan nggak semuanya harus pintar di bidang akademik. Mungkin Intan ini dari SD sampai tahu Intan ini di sekolah aktif dalam organisasi. Apakah boleh Intan bercerita dalam organisasi yang Intan masuk? Boleh. Sebelumnya semenjak kelas 10 ada organisasi OSIS. Mungkin Intan pengen mencoba masuk ke organi tersebut. Seiring berjalannya waktu, Intan diterima, udah melalui proses tes segala macam, Intan diterima. Terus kalau dibandingin dengan pelajaran lain, Intan lebih memilih ikut organisasi daripada ketimbang belajar. Kalau kelas 10 mungkin dari SD itu Intan tuh udah berminat untuk masuk organisasi. Selama SMA itu Intan masuk organisasi apa? Kan banyak macam-macam organisasi itu. Intan tuh sekarang masuk organisasi apa yang pernah Intan masuk ataupun yang sedang Intan masuk organisasi itu? kalau sekarang mungkin OSIS, Pramuka, drum band. Kalau sebelumnya ada Tafis, KS, pustakawan muda. Jadi cukup banyak Intan masuk organisasi. Kenapa Intan tuh sangat terobsesi untuk masuk? Kan banyak tuh organisasi yang Intan masuki di SMA. Apa sih kenapa Intan tuh sangat terobsesi untuk masuk organisasi dibandingkan fokus belajar akademik itu? Apa yang membuat Intan terobsesi untuk masuk organisasi? Karena kalau di organisasi kita lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan pelajaran. Mungkin kalau dibandingkan semua orang, mungkin dia lebih mengutamakan belajar daripada organisasi. Tapi kan beda-beda orang, beda-beda pendapat gitu. Kalau di organisasi mungkin kita jauh lebih terkenal dibandingkan sebelumnya. Terus kita lebih banyak tahu apa yang dimaksud dengan organisasi tersebut. Mungkin salah satu Intan masuk organisasi itu tujuannya mungkin agar bisa memperluas perkenalan ataupun pertemanan di lingkungan luar.
apakah orang tua Intan tuh setuju Intan tuh masuk organisasi, atau ketimbang setuju melakukan fokus ke bidang akademik? Mungkin kedua-duanya sangat mendukung. Mungkin kalau orang tua mungkin menaruh harapan besar ke anaknya untuk belajar, untuk meraih prestasi gitu. Oh, jadi orang tua Intan tuh setuju kalau Intan tuh masuk organisasi ataupun fokus ke ketimbang akademik, asalkan mungkin kedua orang tua Intan tuh berpikir asalkan organisasi dan akademik sama-sama imbang. Apakah menurut Intan sendiri akademik sama organisasi Intan tuh udah imbang, atau akademiknya merosot, organisasi yang tinggi? Menurut Intan tuh gimana? Sangat jauh berbeda. Menurut Intan lebih mengutamakan organisasi daripada belajar. Jadi akademiknya kurang pas menurut Intan, gak imbang. Apakah orang tua Intan tuh kecewa ketika nilai akademik yang Intan hadapi pas dari Malafor kan nilainya nurun tuh? Apakah orang tua Intan itu kecewa atau gimana? Gitu ya. Mungkin orang tua Intan sangat menaruh harapan besar kepada Intan. Soalnya dari SD sampai SMP Intan mendapatkan juara 1 atau mungkin 3 besar gitu. Pas masuk SMA Intan mungkin sangat mengecewakan mereka karena nilainya tidak sesuai dengan ekspektasi, karena Intan masuk 10 besar. Mungkin kalau menurut orang tua lain mungkin itu sudah sangat lebih bagus. Mungkin sekarang Intan udah sadar karena udah terlalu mengecewakan kedua orang tua. Sekarang Intan mau mengimbangi antara organisasi dengan proses pembelajaran. Mungkin untuk kedepannya Intan lebih sama-sama bisa membagi waktu untuk organisasi dengan proses pembelajaran. Apakah Intan ingin meninggalkan salah satu organisasi ataupun akademik, fokus ke satu tujuan? Apakah Intan mau untuk fokus sama satu tujuan? Ya, mungkin untuk meninggalkan salah satu organisasi tersebut mungkin Intan tidak bisa, karena organisasi tersebut sangat penting bagi Intan, karena Intan telah melalui tahap prosesnya segala macam. Kalau Intan melepaskan proses pembelajaran, otomatis Intan lebih mengecewakan kedua orang tua Intan. Mungkin Intan mungkin untuk meninggalkan kedua-duanya mungkin Intan sangat ragu atau tidak mau sama sekali. Mungkin kedepannya Intan bisa mengatur waktu untuk kedua organisasi tersebut. Meskipun mungkin untuk meninggalkan kedua pilihan tersebut mungkin Intan sangat tidak bisa. Untuk kedepannya apakah saran dari kakak untuk Intan kedepannya supaya bisa mengatur waktu lebih baik gitu? Jadi Intan tuh nggak bisa ninggalin organisasi ataupun akademik, dan Intan sudah tahu penyebabnya. Kalau Intan ninggalin organisasi, penyebabnya Intan kehilangan arah untuk berteman. Sedangkan meninggalkan akademik, Intan otomatis mengecewakan kedua orang tua Intan secara langsung. Dan Intan ingin kedua organisasi itu Intan lalui tapi sama-sama imbang. Jadi Intan tuh nggak bisa mengatur manajemen waktu ataupun mengatur jadwal begitu. Bisa dibilang kayak gitu, tapi susah dimengerti.
apakah Intan sudah pernah mencoba untuk membuat jadwal hari, misalnya hari Senin itu jadwal Intan tuh misalnya ada mata pelajaran tiga mata pelajaran, dan sedangkan hari Selasa ada 2 mata pelajaran, sedangkan hari Rabu itu Intan tuh fokus ke organisasi. Kan ada sekolah tuh yang menyediakan waktu untuk ke siswanya untuk fokus ke organisasi. Apakah Intan sudah pernah melakukan itu? Belum. Makanya Intan datang ke sini untuk supaya bisa dapat dari saran dari kakak, supaya bisa mengubah jadwal dari Intan jadi orangnya pemalas, dari malas ke rajin gitu. Jadi gini Intan, kan setiap siswa itu kan nggak semua siswa yang fokusnya ke akademik, dan nggak semua siswa tuh fokusnya tuh ke organisasi. Sedangkan Intan memiliki Intan tuh memiliki kemampuan di bidang organisasi juga dan di bidang akademik juga. Menurut kakak sendiri, Intan harus mencoba untuk mengatur jadwal, dimana jadwal itu berisi misalnya hari Senin sampai hari Minggu itu Intan memiliki 7 hari ataupun dalam seminggu itu pasti ada melakukan kegiatan organisasi yang ada di sekolah. Apakah kegiatan organisasi di sekolah yang disediakan waktu oleh kepala sekolah sendiri, Intan? Tidak, Kak, tergantung organisasinya kapan. Kalau misalkan rapat nih, kayak mungkin ngambil waktu dalam pelajaran gitu, kayak nggak nentu. Jadi organisasi di sekolah Intan tuh mengambil jadwal dari mata Jam pelajaran. Jadi Intan sering keluar dan tidak fokus dalam pembelajaran. Mungkin bisa di besoknya Intan bisa membuat jadwal, misalkan tiap hari Senin manajemen. Lah, Nek. Nah, Kok tegang-tegangnya? Lah. Mungkin Intan tuh belum pernah melakukan manajemen waktu, dan manajemen waktu itu sangat penting untuk siswa ataupun mahasiswa ataupun menurut kakak. Mungkin Intan belum pernah mencoba manajemen waktu. Menurut kakak, manajemen waktu itu sangat penting, baik itu bagi mahasiswa, siswa ataupun bagi semua orang. Karena manajemen waktu itu mengatur kita secara pribadi untuk melakukan keinginan yang kita lakukan sesuai jadwal ataupun waktunya. Kan di sini Intan tuh susah untuk mengatur waktu organisasi di sekolah dengan pembelajaran akademik. Menurut kakak, Intan harus mencoba di mana manajemen waktu itu bisa dilakukan dengan cara menulis. Apakah Intan tahu kertas yang warna-warni itu? Nah, Intan bisa membeli itu untuk menempelkan di dinding kamar Intan. Dan Intan tahu jadwal yang penting hari apa, dan Intan tahu kalau organisasi itu hari apa. Kan apakah di sekolah Intan tuh sering melakukan organisasi itu pada hari apa, kalau kakak boleh tahu? Mungkin hari Senin selesai upacara, mungkin ada rapat sekitar 2 jaman, kalau nggak hari Sabtu, tergantung dari ketua organisasi. Nah, kan hari kata Intan tadi hari Senin tuh jadwalnya tuh kan di sekolah tuh seringnya hari Senin dan hari Sabtu. Apakah Intan sebagai anggota organisasi bisa menyampaikan kepada ketuanya untuk melakukan atau membicarakan kalau organisasi itu jadwalnya tuh bisa dipindahkan atau tidak? Kan bisa dibilang, apakah bisa dibilang ke ketuanya gitu? Bisa. Nah, Intan bisa mencoba Nah, di sini Intan bisa mencoba untuk bisa berbicara kepada ketua organisasi kalau jadwal
mungkin Intan coba lah kami mau dengar. Mungkin Intan bisa mencoba berbicara kepada ketua organisasi tersebut kalau jadwal yang kosong itu hari apa. Misalnya kan hari Sabtu. Biasanya yang kakak dengar kalau hari Sabtu itu tidak begitu banyak mata pelajaran di sekolah. Apakah di hari Sabtu di sekolah Intan mata pelajarannya banyak atau tidak? Ada sekitar 4 mata pelajaran. Kalau biasa kan hari Sabtu tuh kan kayak lebih ke apa namanya, ekstrakurikuler. Kalau di SMA tuh bukan dipenuhi belajar dari hari Senin sampai full time. Hari apa aja yang menurut Intan tuh waktunya tuh senggang dalam pembelajaran gitu? Hari Kamis, Jumat. Nah, di sini kan hari Kamis sama Jumat, Intan bisa membicarakan kepada ketua organisasi itu kalau jadwalnya tuh dari hari Senin itu dipindahkan ke hari Kamis dan Jumat. Dan Intan jika disetujui oleh ketua organisasi, Intan bisa membuat jadwal manajemen waktu itu dalam kertas kecil yang Bapak bilang tadi itu. Intan bisa mencobanya dalam menuliskan hari Senin mata pelajarannya apa, hari Selasa apa, sampai hari berikutnya. Dan di hari tertentu, misalnya hari Kamis sama hari Jumat tadi, Intan bisa membuatnya di situ full organisasi. Jadi di sekolah Intan tuh tidak meluangkan waktunya, gurunya tidak meluangkan waktunya untuk organisasi. Jadi saran kakak, Intan tuh harus mencoba memulai untuk manajemen waktu yang kakak bilang tadi. Intan bisa membelinya di toko buku ataupun Intan bisa menulisnya satu persatu. Apakah konseling hari ini bisa membantu Intan ataupun bagaimana perasaan Intan setelah menceritakan semua masalah terkait gangguan belajar Intan tadi? Sebelumnya terima kasih atas sarannya dari kakak untuk kedepannya lagi bagi Intan untuk bisa membagi jadwal organisasi untuk belajar gitu. Perasaan Intan sekarang udah lega gitu, jadi bisa kayak udah plong gitu. Jadi Intan bisa mencoba manajemen waktu itu di rumah? Bisa, insya Allah. Semoga dengan saran yang dari konseling ini, apa kesan dan pesan Intan dalam konseling ini yang Intan dapatkan? Intan lebih mengerti tentang waktu untuk kedepannya. Intan bisa membagi waktu untuk organisasi maupun proses pembelajaran di sekolah. Kan Intan tahu waktu itu sangat penting di dalam hidup kita, dan di sini konseling kita sudah di penghujung waktu. Dan jika ada kendala tentang manajemen waktu Intan bisa datang kembali ke sini dengan keadaan sehat, Intan sehat dan kakak juga sehat, dan Intan bisa melakukan konseling lagi di lain waktu. Bisa mengabari kakak ataupun datang langsung ke sini, mengabari kakak lewat kontak ataupun lewat WA terlebih dahulu. Sebelum menutup konseling hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena di awal konseling kita sudah membukanya dengan doa, dan sebaiknya kita tutup dengan doa juga. Berdoa dimulai. Selesai, dan dengan tutupnya konseling tadi, Intan boleh melanjutkan kegiatan ataupun aktivitas Intan berikutnya. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi.